Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Zaimah Husniawati SPD, mengajar di MI Muhammadiyah 7 Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG Daljab Angkatan 2 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik video pembelajaran di MI Muhammadiyah 7 Sidoarjo kelas 4 dengan mengambil tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alisa Zaskia hadir. Anzana Amiro Tafiona hadir. Asya Nuha Junior hadir. Aulia Fidatul hadir. Bayu Indra Ardiansyah, Dewi Nuraini hadir. Dipendra Ataris hadir. Elvira Fian hadir. Eza Arka hadir. Gelegar Samudra hadir. Brian Putra Angit Pratama, Umi Ranis. Bulan apa? Tanggal 26 ya. Berarti 2 hari lagi itu tanggal 28. 28 Oktober itu hari apa? Sumpah Pemuda. Untuk membangkitkan semangat kita mengenang para pahlawan dulu, coba kita bernyanyi bersama-sama satu nusa satu bangsa ya. Oke. 1, 2, 3 kita lihat. Satu nusa
tanah, apa lagi? Tumbuhan. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat logam, batu bara, pinter, minyak bumi. Ya, kalau untuk kemarin kita bahas tentang wawancara. Dalam melakukan wawancara itu, sebelum melakukan wawancara kita membuat apa? Janji. Harus ada etikanya. Apa? Berbagai rapi, menghormati narasumber, berbicara sopan, terus berterima kasih kepada narasumber setelah melakukan wawancara. Dan hari ini kita belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Ya. Nah, nanti ada IPA dan bahasa Indonesia. Sendirinya ini. Kalian tahu ini apa? Daun kering. Ya. Ini kalau tidak digunakan, ya. Ini kira-kira bisa dijadikan apa? Agar bermanfaat. Oh, hebat. Pupuk apa? Pupuk kompos, pintar ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan lagi menjadi pupuk kompos. Kalau ini bekas apa kira-kira? Kaleng susu. Bisa digunakan sebagai apa? Celengan. Jadi memanfaatkan sampah, ya. Memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak digunakan lagi. Kalau ini sisa apa ya? Bekas apa? Bisa dipakai sebagai pot. Ya. Jadi tidak membuang sampah. Jadi sampah-sampah itu masih bisa digunakan kembali ya untuk kegunaan yang lebih baik lagi ya. Nanti akan kita pelajari di pembelajaran, ada video nanti ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama nanti kalian bisa mengidentifikasi upaya pelestarian sumber daya alam. Ya, ini juga cara melestarikan sumber daya alam, ya kan? Nah, selanjutnya juga upaya pelestarian sumber daya alam. Kalian bisa memberikan contohnya. Contoh-contohnya apa saja agar sumber daya alam itu dapat dilestarikan, ya, dapat dijaga, ya, agar tidak tercemar, ya. Terus selanjutnya kalian nanti diharapkan bisa menulis langkah-langkah dalam pembuatan pupuk. Nanti ditampilkan video di sini cara-cara membuat pupuk sehingga kalian bisa tahu langkah-langkahnya, sehingga nanti kalian bisa melakukan proses pembuatan pupuk, ya, yang dilakukan seperti orang tua kalian di rumah, ya. Selanjutnya nanti kalian bisa menjelaskan pengertian dari teks cerita. Nah, teks cerita itu nanti ada tokoh, ya, ada alur, ada unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, sehingga nanti kalian bisa menentukan unsur-unsur dalam cerita. Unsur-unsur nanti ada unsur intrinsik, ada estrinsik. Nah, kalian nanti bisa tahu unsur intrinsik itu di dalamnya apa saja, ya. Sampai sudah pernah lihat sinetron? Nah, di sinetron itu kan ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat, ya kan? Nah, nanti kalian bisa tahu ini masuk ke dalam kategori apa ya. Selanjutnya kalian nanti setelah melihat video dan penjelasan, nanti kalian bisa tahu apa amanat yang terkandung dalam cerita tersebut, ya. Makanya nanti diperhatikan penjelasan di sini dalam video nanti akan dijelaskan banyak sekali. Nanti kalian perhatikan dengan baik ya. Dan semangatnya hari ini apa? Cayo semangat. Yes. Untuk kalian yang lebih jelasnya, coba kalian lihat video nanti ya di depan ya. Pelestarian sumber daya alam itu satu, upaya menjaga kelestarian sumber daya alam antara lain satu, menjaga dan melestarikan lingkungan alam dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah di sungai atau saluran air, serta dengan melakukan kegiatan reboisasi menerapkan sistem tanam pilih pada pohon yang telah tua. Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan buatan dapat dilakukan dengan cara kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga ketertiban lingkungan, serta menggunakan pupuk dan pestisida dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya sampah botol plastik yang tadi kita pakai
bisa kita gunakan untuk pot tanaman. Aja. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R: reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat kita alih fungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Selanjutnya, reduce berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Botol minum air kemasan hanya bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang, dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi sampah plastik. Yang ketiga adalah recycle, berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan produk baru yang berbeda sekali dari sampah organik. Nah, inilah yang dinamakan recycle. Dan yang keempat adalah replace, yang berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Kompos adalah pupuk yang dibuat dari bahan organik. Menggunakan kompos sebagai pupuk memiliki dampak yang lebih permanen di bawah tanah dibandingkan dengan pupuk kimia. Unsur hara yang ada dalam kompos lebih bersifat stabil dibandingkan unsur hara dalam pupuk kimia. Selain itu, vitamin mikroorganisme yang ada dalam kompos akan membantu memperbaiki ekosistem mikrobiota di tanah, sehingga tanah memiliki keseimbangan biosfer yang menjadi subur. Kompos dapat bekerja dalam tanah. Semua bahan-bahan organik yang terdapat dalam kompos sudah terurai menjadi unsur hara dalam bentuk nitrogen atau N, fosfor atau P, dan kalium atau K, serta mineral dan vitamin yang berguna bagi tanaman. Substansi dasar pembuatan kompos adalah menyelamatkan bahan-bahan limbah organik yang banyak terdapat di sekitar kita untuk diolah menjadi pupuk. Dalam pembuatan kompos, kita tidak perlu terlalu memperhitungkan formula bahan agar mendapatkan pupuk kombinasi yang tepat kandungan unsur haranya. Penggunaan pupuk kompos sangat dianjurkan sebagai pupuk dasar pada awal pengolahan tanah dan penanaman. Dan karena kelebihannya, pupuk kompos sebagai salah satu pupuk organik yang sudah jadi tidak akan menimbulkan efek samping merusak bagi tanaman walaupun jumlahnya berlebihan di dalam tanah. Penggunaan kompos tidak rumit, tidak memerlukan banyak peralatan dan tidak memerlukan biaya besar. Bahan utamanya adalah limbah organik yang banyak terdapat di sekitar kita.
perhatikan ya, ada contoh seperti ini. Hanif dan Ju. Sekarang kalian perhatikan. Kalian lihat ya, di sini yang digarisbawahi di masa lalu. Berarti menceritakan masa lalu. Sedangkan yang dibagi di awal ini yaitu menceritakan kejadian saat ini. Hanya sudah saja nabasnya lebih dasar. Dan bermain santai. Bahasa dari dalam. Kemudian ada unsur ekspresi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur ekspresi ini adalah tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan semangat. Sedangkan yang unsur ekspresinya ada gaya bahasa, latar belakang, agama, dan masih banyak lagi ya. Sekarang kita bahas tentang tema. Tema merupakan pokok pikiran atau ide pokok yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Di sini temanya ada banyak, ada pendidikan, persahabatan, kemudian ada keluarga, agama. Dan sekarang kalian perhatikan ya, contohnya seperti ini. Komputer sangat meringankan beban manusia dengan bekerja. Komputer dapat menyimpan data dengan baik, membantu mengetik, membuat desain, dan banyak manfaat lainnya. Saat bosan, makanya tokoh ada peran utama dan peran tambahan. Peran utama di sini adalah tokoh utama, tokoh-tokoh yang sering muncul dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh tambahan yaitu tokoh yang mendukung peran si tokoh utama. Kemudian perwakilan dengan dibagi tiga ya. Ada protagonis yaitu tokoh yang berkepribadian baik, antagonis yang memiliki lawan ya, yang berlawanan dengan protagonis yaitu bersifat buruk. Kemudian ada protagonis yaitu sebagai penengah antara protagonis dan antagonis. Nah sekarang kalian kalian tadi sudah menyaksikan video. Ada berapa video tadi? Ada yang bertanya di sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut nanti diskusi kelompok. Saya minta ini dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 5 anak. Ada perempuannya dan ada laki-lakinya. Satu kelompoknya ada perempuan dan laki-lakinya. Jadi heterogen ya. Ayo berdiri di kelompoknya ya. Ayo bukunya dikeluarkan, Bayu. Bayu, bukunya dikeluarkan. Ayo dikeluarkan bukunya ya. Sudah. Nah, bisa bagikan lembar LKPD ya. Saya bagikan lembar LKPD-nya dulu. Jangan lupa satu kelompok harus semangat ya. Nah ini lihatnya, ini cepat-cepatan dan juga harus benar ya. Apa? Semangatnya apa hari ini kelompoknya? Ya, diingatkan ya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu
Ya, oke. Sampah organik yang sudah kamu siapkan ke dalam wadah. Pastikan sampah yang kamu simpan secara merata sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Masukkan lagi ke dalam wadah, kali ini tanah berkurang sebagai penutup sampah. Tutup wadah dengan rapat, biarkan sekitar 3 minggu. Saat pembuatan pupuk kompos di rumah, pastikan wadah pembuatan pupuk tidak terkontaminasi oleh air hujan, hewan, dan terkena paparan sinar matahari. Ya, hebat, kita tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir tadi siapa? Ya, oke, kita tepuk tangan. Tes individu, mohon bukunya dimasukkan semuanya. Ya, sudah masuk semuanya. Dan kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Susah ya? Dikerjakan sendiri-sendiri dengan tenang, ya. Ayo, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa dikasih nama ya. Dikasih nama. Iya. Iya, kasih nama. Selesai semuanya? Ya.
hasilnya nanti akan saya berikan atau bagikan di pertemuan selanjutnya ya. Yang mendapatkan nilai di atas KKM biasa mendapatkan bintang prestasi yang akan membantu pada saat saya mengambil jelek ya. Ada yang bertanya di sini? Tidak. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah bahwasanya pengolahan sampah itu dibagi menjadi berapa? 4. Ya, apa saja? Reduce, oke. Kemudian reuse, recycle sama replace, oke. Terus selanjutnya pelestarian alam. Kita harus melestarikan alam agar alam itu agar tidak apa? Punah. Dan kita harus membersihkan lingkungan sekitar agar tetap sehat, agar tetap bersih, oke. Terus selanjutnya untuk teks cerita, bahwasanya unsur itu dibagi menjadi 2. Unsur apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi menjadi berapa? Tadi ada apa saja? Tokoh, apa lagi? Apa lagi? Alur, apa lagi? Setting tempat, setting waktu. Yang terakhir adalah amanat. Oke. Tokoh itu dibagi menjadi 3. Tokoh apa saja? Protagonis, antagonis. Yang terakhir adalah tritagonis. Hebat. Tokoh utama itu adalah tokoh protagonis. Kalau antagonis itu lawannya dari tokoh protagonis. Kalau tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu. Oke. Untuk pembelajaran kali ini ada yang bertanya? Tidak. Oke. Untuk pelajaran yang akan datang adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Lebih semangat lagi ya. Oke. Dan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Persiapan berdoa.